halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Yang akhirnya kembali, saudara-saudara, setelah berapa lama kamu di Kediri? Hampir 6 minggu ya, berziarah ke tanah leluhur untuk merawat identitas diri. Waduh. Supaya tidak tercerabut tanah lama di Amerika. Wah, bombastis ya. Dan untuk memantau situasi di tanah air. Ya. Bagaimana? Hangat, bergejolak, hangat, panas? bergejolak, penuh dengan manuver-manuver. Jadi semua orang yang saya temui merasa punya akses ke sumber kekuasaan, bercerita ABC dan sebagainya tentang pembagian kue-kue kekuasaan begitu, mengerikan apa. Nah, ini pembagian kue kekuasaan kan sedang terjadi ya minggu ini di Indonesia dengan pengumuman susunan kabinet pemerintahan yang baru. Ya. Rame ya kalau di sana ya? Rame karena emang selalu rame kalau di Indonesia pembentukan kabinet itu, karena emang apalagi sekarang kan emang pemilihan presiden sekarang kan tidak terlepas dari istilah koalisi kan. Jadi akhirnya juga mau tidak mau presiden terpilih juga harus tidak bisa semata-mata menggunakan pertimbangan profesionalisme atau kemampuan, tapi juga pertimbangan politik tentunya. Politik transaksional itu pasti sepertinya susah dihindari gitu ya. Apakah politik transaksional juga terjadi dalam pembentukan kabinet di Amerika Serikat? Itu yang akan menjadi topik kita hari ini. Di depan Gedung Putih, Presiden Obama sudah 2 kali menyusun kabinetnya, dan biasanya prosesnya kalau di sini itu sebetulnya Presiden tinggal nunjuk terus kemudian konfirmasi Senat ya, Pri ya? Betul, dan biasanya memang dalam kebanyakan memang Senat akan menyetujui pilihan dari Presiden. Jadi memang di sini sederhana, tidak ada misalkan ribut-ribut rame-rame, karena benar-benar hak prerogatif dari Presiden. Betul. Gitu ya. Sementara kalau di Indonesia kan juga sedang ramai masalah pembahasan sebetulnya nih kursi menteri sebaiknya jumlahnya berapa? Apakah masalah jumlah akan mempengaruhi kinerja dari sebuah pemerintahan, ataukah jumlah tidak penting, yang penting adalah efektivitas bagaimana kinerjanya. Jadi memang ini ada pro dan kontra gitu ya. Kalau di Amerika Serikat sendiri kan 15 ya. 15, kemudian pejabat setingkat menteri itu ada 6. Nah, jadi cukup ramping ya, artinya dengan skala wilayah Amerika dengan juga mungkin jumlah penduduk termasuk ramping misalkan dibanding dengan Indonesia yang sekarang sekitar 34 kan ya gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa di Amerika Serikat ini kan federal ya, jadi sehingga sebagian besar kekuasaan itu memang ada di tangan negara bagian gitu ya, bukan di pemerintah federal. Dan juga menarik untuk mengamati bahwa posisi-posisi menteri itu memang ya pastinya disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing kan. Contohnya mungkin perbandingannya kalau di Indonesia ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul. Kalau di sini nggak ada ya? Tidak ada. Terus di Amerika, di sana juga ada Menteri Pemuda, terus Menteri Daerah Tertinggal. Di sini tidak ada. Betul. Sementara di sini ada misalkan Menteri Urusan Veteran. Yang agak unik juga adalah Department of Interior atau Secretary of the Interior ini bukan seperti Mendagri di Indonesia, melainkan mengurus sumber daya alam dan sumber daya kebudayaan, mengurus Taman Nasional, mengurus warisan bangsa Indian gitu dan sebagainya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau di Indonesia kan posisi menteri menjadi rebutan kan. Bahkan kemarin sempat masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan calonnya, memilih seperti kontes popularitas ya. Kalau di Amerika tidak seperti itu, lebih banyak prerogatif presiden. Dan jangan lupa bahwa di Amerika Serikat ini partai cuma dua ya kan? Partai utama ini partai yang berkuasa dan partai oposisi. Jadi ya istilahnya bagi-bagi kuenya nggak perlu ke banyak-banyak pihak. Dan biasanya juga setiap pemerintahan Amerika Serikat ya mengambil 1 atau 2 menteri dari partai oposisi juga. Nah, kalau di Amerika apakah juga akan menikmati segala fasilitas, misalkan mobil, kemudian rumah, tunjangan protokoler itu, tunjangan kehormatan, itu seperti apa beras. Kalau dari gaji dulu ya, gaji menteri di Amerika Serikat itu rata-rata sekitar $200.000 ya, itu per tahun. Per tahun ya. Jadi 2,3 miliar lah ya kira-kira. Nah, ini kalau dihitung-hitung sebetulnya juga nggak banyak-banyak amat sebagai perbandingan nih ya. Ini kira-kira 2,5 kali lipat gaji kita gitu kan. Pakai federal menengah lah gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya juga bukan suatu jumlah yang bombastis, dan mungkin kalau dibandingkan dengan menteri di Indonesia gajinya berapa? 19 juta, 20 juta per bulan. Gaji pokok. Tapi tunjangannya yang banyak. Kalau nggak salah lebih, akhirnya kalau di total itu lebih dari 100 juta per bulan. Rumah dinas. Tidak ada rumah dinas. Tunjangan-tunjangan yang lain seperti tunjangan untuk istri, beras, anak itu tidak ada juga di sini. Kalau mobil dinas sepertinya ada di sini ya. Tapi juga mobilnya tidak yang bukan Mercedes-Benz. Harus persyaratan sepertinya harus mobil produksi Amerika. Jadi biasanya kalau nggak Cadillac atau Lincoln. Ya, tapi tentunya yang namanya tunjangan staf, tunjangan fasilitas kantor untuk transportasi dan sebagainya untuk menunjang
kinerja seorang menteri tersebut tentunya juga diberikan ya. Nah seperti itu pemirsa perbandingan mengenai situasi penunjukan kabinet, rame-rame kabinet di Indonesia dan di Amerika. Mudah-mudahan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi Anda. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.